Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan menunjukkan atau mensimulasikan pengujian hipotesis untuk skripsi Anda. Yang saya gunakan adalah data dari Afin Aisyah Surya. Ya. Nanti yang lain bisa menyesuaikan mengikuti datanya tadi ya. Baik, saya akan share screen dulu. Ini yang sebelum kemarin kan sambil dulu. Nah, semua sudah lihat belum ya? Ya sudah. Oke ya. Nah, datanya untuk pengujian hipotesis sebenarnya ini juga saya tinggal copy punyanya Afin sudah paham ya. Yang kita gunakan adalah nilai total dari penjumlahan semua item yang saya kira Anda sudah lakukan semua. Tadi Anissa ya yang ada yang tidak kecuali yang tidak masuk sini, ini adalah item pertanyaan yang tidak valid. Jadi yang tidak valid jangan dimasukkan untuk menjumlah, itu jangan. Ya. Tadi siapa? Anissa sama Adelia tadi yang ada yang nggak valid tadi. Ya. Tadi Adelia masuk. Yang jadi tadi sekali tadi yang seperti apa ya Pak? Yang hilang tadi loh, yang hilang korelasinya tadi loh. Anissa tadi ada saya ada satu yang hilang Pak. Nah itu jangan digunakan untuk menjumlah yang total ini, skor total ini itu jangan dimasukkan untuk jumlah ya nanti. Ya. Paham maksud saya toh? Paham belum? Paham Pak. Ya. Jadi paham. yang tadi tidak keluar skor faktor loadingnya tidak perlu dimasukkan di dalam penjumlahan total di sini. Nah, kita balik lagi ke datanya Afin. Afin tadi punya 3 variabel yaitu brand ambassador, kemudian brand image dan minat beli DA, BI, MB. Jadi ini yang sekali lagi yang saya tulis adalah nilai totalnya. Nah, kemudian ini saya copy dulu tiga-tiganya. Untuk saya pindah ke SPSS. Ya. Datanya Afin ini 202 responden. Ya. 202 responden. Ini saya pindah. Saya copy. Oke, kemudian stop share dulu. Saya pindah ke SPSS dulu. Oke, terus di sini semua sudah kelihatan ya. Saya copy ke sini. Oke, terus kita ganti nama variabelnya sesuai dengan tadi A, brand ambassador, brand image, dan minat beli. Ya. Oke, terus untuk awalnya ya kita simpan dulu. Kita simpan dulu, baik. Simpan dulu ke sudah kita simpan, kemudian kemudian kita lakukan kita analisa ini di analyze
analyze, ya, regression, linear, ya. Semua ikuti ya, analyze, regression, linear, lead. Kemudian minat beli sebagai variabel apa? Afin? Variabel dependent. Ya, dependent ya, kita masukkan ke dependent. Kemudian brand ambassador dan brand image ke independent. Ya. Terus langsung saja, kalau kita nggak butuh informasi lain, langsung oke, klik oke. Stop share dulu. Dia lagi enggak. Ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya Anda bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat R square dulu. R square itu R kuadrat, koefisien determinasi dari variabel ini 0,509. Kemudian kita turun dulu, kita lihat koefisiennya, kita lihat ini BA, T statistiknya atau brand ambassador, T statistiknya ternyata 0,644 dengan signifikansi 0,521, tidak signifikan. Ya. Tapi brand image ini T-nya 12,597 dengan signifikansi 0,00 di bawah 0,01, di bawah 0,01, 0,05 maupun 0,1, berarti dia signifikan. Artinya hipotesis dari Afin itu untuk brand ambassador apakah berpengaruh terhadap minat beli, itu ternyata tidak didukung karena dia tidak signifikan. Tetapi brand image berpengaruh positif terhadap minat beli, jadi didukung dari hasil ini. Ya. Nah, tetapi hasil ini tentu memunculkan pertanyaan. Karena apa? Karena ini F-nya juga signifikan. Oh sorry, saya belum ikut ya. Dari uji F ini signifikan karena dilihatnya signifikansi di sini. Kalau di bawah 0,05 atau di bawah 0,01 atau di bawah 0,1 berarti dia signifikan. F-nya signifikan, T-nya ada satu yang signifikan, R kuadratnya juga sebenarnya nggak jelek-jelek, R kuadratnya juga bagus 0,509. Nah ini memicu dugaan begitu bahwa ada sesuatu di sini. Nah, sekarang kita uji multikolinearitasnya. Kita balik ke data dulu. Multikolinearitas itu artinya adalah adanya korelasi antara variabel independen. Jadi ada dugaan ini ada multikol, ya, karena tadi F-nya signifikan, kemudian ternyata T-nya hanya satu yang signifikan, yaitu brand image, R kuadratnya juga sebenarnya bagus. Maka kita melakukan analisis korelasi antar variabel independen. Ya. Nah, kita analyze, kita correlate, ya. Divariate saja. Yang kita korelasikan variabel independen yaitu brand ambassador dan brand image. Ya. Kita korelasikan, kata person correlation, kita klik OK. Nah, kita pindah dulu. Nah, kita lihat koefisien korelasinya. Nah, ternyata memang dua variabel independen itu berkorelasi meskipun kecil. Ini korelasinya ada 0,441. Jadi ada korelasi yang signifikan antara brand ambassador dengan brand image itu sebesar 0,441. Ya, ini dugaan ya, bukan dugaan ya. Ini kita analisis ada multikol yang sifatnya yang moderat, ya, moderat, levelnya moderat. Ya.
multikolinialitas yang levelnya moderat. Terus yang berikutnya kita uji untuk heteroskedastisitas. Ya. Karena biasanya kalau data cross section itu masalahnya adalah pada data pada data cross section heteroskedastisitas. Jadi untuk riset-riset di marketing itu memang jarang kemudian nanti kita tidak perlu uji sampai autokorelasi karena data cross section jarang terkena penyakit autokorelasi. Tapi kita sudah menduga ini ada multi-call antara brand ambassador dengan brand image. Ya. Terus saya stop share dulu, saya akan pindah ke kita gunakan eViews ya, kita pindah ke eViews. Untuk cara menggunakan eViews dan lain sebagainya nanti saya sampaikan dalam video saya yang lain, nanti saya kasih linknya untuk penggunaan eViews ya, penggunaan eViews nanti saya pindah ke saya kasih link untuk video yang lain. Saya share screen dulu, saya masuk ke eViews. Nah, ini eViews kita file, tapi sebenarnya ya kurang lebih ya kayak gini. New work file. Nah, karena tadi datanya adalah data cross section, maka frekuensinya kita ganti dulu. Ini unstructured atau undate ya. Observasinya tadi ada 202 ya. Datanya Afin tadi 202, kita tulis 202. Nah, kemudian klik OK. Nah, terus kita import dulu datanya, kita import. Kita import. Nah, ini yang kita butuhkan tadi. Nah, ini sudah. Ini data dari Afin tadi. Yang ada di Excel. Sekarang kita pindah ke di eViews. Ya. Kita simpan dulu filenya. Nah, sebenarnya kita masuk ke eViews ini kita cuma mau melakukan uji heteroskedastisitas ya. Karena sebenarnya kita sudah dapat informasi tentang uji hipotesisnya sudah ya. Kemudian multi-call-nya juga sudah. Yang belum kita perlu menguji heteroskedastisitas. Nah, kita ulang lagi. Estimate equation dan B, C, D, A, D, I. Nah, ini samanya tadi sama persis ya. BA-nya juga tidak signifikan tadi. Nah, terus untuk menguji heteroskedastisitas kita pakai ini view residual diagnostik heteroskedasticity test. Bisa pakai Bruce Bagan-Govey, bisa pakai yang populer biasanya Glaser atau White. Kita pakai aja uji White. Klik OK. Nah, untuk pengujian heteroskedastisitasnya cukup dilihat pada nilai F statistiknya di sini.
Nah, F-statistiknya ternyata menunjukkan probability F-nya di atas 0,00, di atas 0,01 dan di atas 0,1. Berarti tidak signifikan. Ketika hasilnya tidak signifikan, berarti kesimpulannya tidak ada heteroskedastisitas dari persamaan atau model regresi dari skripsi saudari Afin tadi. Nah, berarti masalah kita tinggal multi koliniaritasnya. Ya. Nah, multikoliniaritas ini bisa diatasi, bisa penyelesaiannya adalah bisa dengan menambah data, tapi saya kira untuk datanya Afin sudah cukup ya dari dua, atau menghilangkan salah satu variabel. Tetapi kalau menghilangkan salah satu variabel, wong skripsinya sudah judulnya pengaruh brand ambassador dan brand image, ya, nanti mengubah model. Ya. Jadi untuk saudari Afin saya sarankan ya tidak perlu tidak perlu menghilangkan variabel brand ambassador ya sudah biarkan aja ya, dengan risiko bahwa brand ambassador itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap minat beli. Ya. Itu kalau saran saya untuk saudari Afin. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Halo. Halo, iya Pak, mau tanya kan yang yang uji balas Relia beda tadi pakainya 200 responden. Nah, kalau yang ini tadi kan Bapak pakainya 202, nah itu ya berpengaruh nggak? Enggak, ya, kalau ada pengaruhnya kecil sekali. Saya kira enggak ada tidak ada pengaruh yang besar begitu ya. Sebenarnya kalau pengen, tapi ini juga apa namanya, coba Anda cek standar deviasi dari pengisian data di masing-masing respondennya. Coba dicek. Biasanya ini ada apa namanya, outlier ya. Outlier itu responden yang mungkin mengisi data dengan tidak serius, jadi menyebabkan tadi apa namanya, standar deviasi dari data Anda terlalu lebar begitu. Kemungkinan tapi ya bisa jadi sudah dicek seperti itu, nanti masih tidak signifikan juga bisa jadi. Ini hanya saran aja. Ya nanti kita diskusikan lagi. Gitu. Jadi coba sekarang nanti tugasnya semua melakukan analisis seperti yang saya lakukan. Kalau masih bingung untuk pengujian heteroskedastisitas atau multikolnya, paling tidak pengujian hipotesisnya dilakukan. Nanti minggu depan Anda tunjukkan ke saya, atau nanti minggu depan kita tunjukkan ke saya hasil pengujian hipotesisnya. Nanti untuk pengujian yang lain nanti kita diskusikan. Gitu ya. Pak mau bertanya. Ya, silahkan Adisa. Kalau hasilnya tidak signifikan itu, gimana caranya supaya hasil itu signifikan itu ada caranya nggak, Pak? Ya, ini tadi yang kita diskusikan. Ya, ini tadi yang kita diskusikan kan. Ya, tadi untuk Afin kan sudah ketemu ada apa namanya, kemungkinan karena multi koliniaritas. Setelah kita uji tadi korelasinya kan ternyata BA dengan BI ada korelasinya. Nanti untuk kasusnya Anissa bisa jadi beda masalahnya, tidak signifikan karena apa? Makanya yang pertama coba diuji dulu hipotesisnya, regresinya dilakukan dulu, nanti dilihat hasilnya. Ya. Kalau ada yang tidak signifikan dan lain sebagainya, ya nanti kita diskusikan di forum konsultasi berikutnya. Iya Pak. Itu ya. Ya sekarang tugas Anda berarti melakukan pengujian hipotesis dulu, ya, dengan SPSS tadi yang sudah saya tunjukkan caranya. Kalau lupa, ini saya rekam, nanti saya upload di channel YouTube saya, nanti linknya bisa Anda, linknya akan saya share ke grup konsultasi, ke grup WA kita. Oke, itu ya. Oke, untuk konsultasi dan simulasi pengujian hari ini saya kira cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.